Salah satu bukti bahwasanya sebuah SMP itu juga memiliki usia yang panjang saat digunakan, salah satunya ada di depan saya ini, teman-teman. SMP ini dulu saya rakit di tahun 2018 dan digunakan di sebuah power amplifier yang dimiliki oleh teman kita di luar kabupaten sana. Dan kemarin ini dikirim ke tempat saya, katanya rusak pak ya. Oke, rusaknya dia ada di bagian sekunder teman-teman ya. Jadi SMP ini dipasang pada power kelas AB SOCL 506, dua set power ya, dua channel power, entah itu berapa, dengan PSU outputnya ini dia sekitar berapa ini, 88 volt teman-teman. Dan power tersebut ya memang digunakan untuk keperluan hajatan di kampung-kampung seperti itu ya. Jadi memang SMP ini eksis bukan tidur ya, tetapi memang pada momen-momen tertentu selalu digunakan. Istilahnya direntalkan seperti itu ya. Nah, mungkin pada video kali ini di balik sisi negatif tentang komentar-komentar sebuah SMPS itu, yang mungkin banyak masih mengeluhkan bahwa SMP itu tidak awet ya, tidak awet. Ada yang juga mengatakan menggunakan SMP itu rugi. Nah, ada juga yang seperti itu. Tetapi di sini baik SMPS ataupun trafo itu juga memiliki tempat di hati para penggunanya. Semisal yang ini teman-teman ya. Untuk SMP ini adalah PCB-nya, desainnya itu dari Bapak CKM. Jadi PCB ini dulu memang keluar lebih awal, yang bisa dikatakan sebagai pelopor SMPS di Indonesia, karena hanya Pak CKM yang secara secara bebas mengedarkan PCB-nya untuk teman-teman atau para pecinta elektronik itu bisa merakitnya. Rata-rata orang yang membuat SMP sekarang ini sudah sangat pandai. Itu awalnya memang latihannya ya pada PCB produk-produknya Pak CKM ini biasanya, termasuk saya sendiri. Nah, jadi untuk SMPS-nya, bagian SMPS-nya setelah saya cek itu ya normal ya. Hanya ada kerusakan di bagian sekunder. Di sini ada tegangan ekstra ya, di mana ada tegangan 12 volt yang diregulasi, kemudian ada tegangan simetris non regulasi ya, non regulasi. Nah, adanya kerusakan itu yaitu terjadi pada bagian ekstra 12 volt untuk yang disiapkan untuk tegangan bias, meskipun pada penggunaannya tegangan ini bukan untuk digunakan pada bias, tapi mungkin digunakan pada kipas. Nah, di sini memang untuk desain seperti ini, regulasi yang diturunkan dari tegangan mungkin 22 volt diturunkan ke 12 volt itu memang akan mengakibatkan suhu pada transistor regulasinya itu panas. Dan sekarang saatnya memang udah rusak. Sebentar ya, saya perlihatkan untuk heatsinknya. Jadi ini merupakan heatsink. Sebentar. Heatsink dan transistor regulasinya. Jadi posisinya seperti ini teman-teman. Nah, jadi kemarin masuknya itu ada sebuah transistor ini teman-teman. Sebentar, ini kok miring-miring. Ada transistor yang berfungsi sebagai transistor regulasi untuk menurunkan tegangan dari 22 volt ke 12 volt yang diatur oleh rangkaian regulasi ini. Ya. Jadi itu terbakar, teman-teman. Nah, sampai PCB-nya ini berlubang. Ini bukan berlubang, tapi dia sudah ada arang di sini. Terbakar sehingga
terpaksa saya lubangi biar bersih seperti itu. Oleh karena itu akan kita modifikasi kembali ya biar lebih awet. Untuk bagian regulasi 12 voltnya itu akan saya gunakan sistemnya menggunakan step down seperti ini. Ya mungkin nanti saya pasang seperti ini dulu. Sehingga SMPS ini akan bekerja termasuk penggantian diode output sekundernya menggunakan diode yang lebih bagus. Seperti itu ya. Nah. Jadi kembali kepada komentar-komentar tentang SMPS itu bagus atau tidak, ya itu tergantung dari konsep pemikiran kita sebagai orang-orang yang mungkin akan menggunakan SMPS. Pastinya apapun SMPS-nya itu, jika dibandingkan dengan trafo, hanya dibandingkan masalah keawetan, ya pasti SMPS itu kalah telak ya. Kalah telak. Yang namanya trafo itu tetap jaya sebagai sebuah sumber PSU yang anti rusak, bahkan bisa dikatakan anti rusak kalau trafo. Meskipun diguyur air pun dia tidak akan rusak, teman-teman. Beda dengan sebuah sirkuit SMPS yang mana banyak sekali dibangun oleh komponen-komponen aktif dengan kerja tegangan tinggi. Oleh karena itu SMPS itu mesti ada kekurangan, lebih rentan rusak ketimbang trafo. Tetapi di sini saya garis bawahi bahwasanya SMPS yang bagus pastinya juga awet, meskipun ada batasan-batasan usia. Tetapi SMPS yang baik itu tidak rewel. Bahkan memiliki beberapa fitur keamanan, salah satunya OCP, yang mana jika power amplifiernya itu dia terjadi kerusakan, harusnya SMPS yang bagus itu akan memproteksikan SMPS itu sendiri sehingga SMPS itu tidak rusak. Dia akan masuk ke mode protect. Artinya SMPS akan nonaktif seperti itu. Jadi akan saya modifikasi kembali dan nanti kita akan sambung kembali videonya di bagian pengerjaan di bagian eksternal tegangan sekundernya seperti itu. Dan ini kita sudah selesai melakukan restorasi pada bagian ekstra. Tegangan ekstra atau auxiliary ini sudah kita modifikasi menggunakan step down 3 ampere. Ini difungsikan untuk tegangan yang bisa diregulasi atau diatur outputnya. Dengan input 24 volt kita turunkan dari bisa 12 sampai lebih tinggi lagi. Sedangkan tuh yang simetris ini tetap ya, dia hanya distabilkan oleh 2 transistor seperti ini. 2 transistor yang diturunkan ke 12 volt. Ini tidak begitu panas di sini. Oke, terus termasuk penggantian diode. Diode outputnya kita kasih ya diganti. Karena kemarin saya cek ada kerusakan juga di diode ini. Kurang bagus sehingga kita ganti yang lebih bagus. Di sini saya menggunakan D9202 pada output untuk diode tegangan utamanya. Mungkin kita coba ya teman-teman. Kita nyalakan di sini. Nah, ini sudah menyala teman-teman. Jadi pada auxiliary ini sudah terukur berapa volt. Kita coba lihat ya. Sebentar. Kita atur di 12,3. Mungkin nanti ini difungsikan pada kipas, kemudian pada simetrisnya. Tegangan DC-nya 12 volt plus minus. Nah, seperti itu. Untuk PSU utama ini kita ukur berapa volt. Sebentar.
91 volt teman-teman ya. 91 volt. Nah, sehingga pada akhirnya ini SMP sudah selesai dan kita akan kirim kembali kepada pemiliknya. Untuk selanjutnya teman-teman mungkin berpikir ingin menggunakan SMP atau terapung, itu tergantung dari pemikiran teman-teman sendiri tentang keduanya. Untuk saya sendiri, SMP adalah PSU yang baik untuk saya gunakan karena saya bisa merakitnya dengan biaya yang sedikit lebih terjangkau. Seperti itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung selama ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.